Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you doing today? Really hope that you are still fine. Apa kabar anak-anak? Saya harap anak-anak selalu sehat ya, selalu ceria karena bawaannya anak-anak atau murid itu harus selalu ceria. Whatever will be, will be. Apapun yang terjadi, terjadilah ya. Senang sekali hari ini Pak Wid bisa ketemu lagi dengan kalian. Semoga saja anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Once again and always masih online, tapi ya tetap aja dibawa ceria ya. Berharap bahwa kalian bisa menyikapi situasi seperti ini dengan baik dan dewasa. Ingat, kalian sekarang ada di kelas 12 sebagai tingkatan tertinggi untuk madrasah aliyah atau setingkat SMA, maka kalian harus bisa mempersiapkan diri dengan baik. Oke, right. Anak-anak, setelah kemarin kita belajar di unit 1, kemudian hari ini Pak Wid ingin melanjutkan ke unit 2. Sebenarnya sih masih pengen membahas unit 1, tetapi nanti saja ketika kita sudah bisa ketemu, karena ada banyak hal yang memang harus dibahas dulu terkait dengan materi di unit 1 itu. Ya, ketika Pak Wid coba untuk membahas melalui PDF PowerPoint, ternyata kok tidak bisa maksimal atau ada hal-hal yang memang kurang bisa meyakinkan saya untuk menjelaskan secara virtual lewat daring ya. Berharap nanti kita bisa ketemu untuk membahas menjelaskan semua materi yang masih perlu untuk penjelasan lebih lanjut. Oke, right. Anak-anak, hari ini kita belajar pada unit 2 di buku kalian. Tolong dipersiapkan bukunya. Oh iya, maaf, Pak Wid lupa bertanya. Tadi sudah menyiapkan segala sesuatunya ya, anak-anak ya. 1, sudah siap fisik. 2, sudah siap mental bahwa hari ini saya harus belajar dan memanfaatkan waktu dengan baik. Bukunya disiapkan, sudah berdoa, dan jangan lupa alat-alat tulis untuk disiapkan juga. Jika nanti perlu catatan, silakan catat. Kalau perlu untuk ditanyakan nanti bisa japri Pak Wid. Insya Allah akan dijawab. Right? Di unit kedua kali ini, di buku kalian yang baru itu, topiknya tentang application letter. So, what is application letter, how to make it, and then and all the things relate to application letter, what must be prepared before writing the application letter, we'll try to discuss through these slides, right? Through these slides, I mean. Right? Unit 2, application letter. Let's get to start. Dalam setiap pembelajaran pastinya kita memiliki target. What is the learning objectives of this unit? Apa toh target atau capaian pembelajaran kita kali ini untuk materi tentang application letter atau surat lamaran pekerjaan? Students are able to, murid-murid itu bisa titik. Nah, apa saja yang harus dimiliki anak-anak? The first, identify social functions of application letters. Jadi, mengidentifikasi fungsi sosial dari surat lamaran. Surat lamaran itu dipakai untuk apa toh? Apa fungsinya? Begitu. The second is identify generic structures of application letter. Mengidentifikasi struktur secara umum dari surat lamaran. The next, number 3, is comprehend main ideas of application letters. Paham ide-ide utama dari surat lamaran. The next, number 4, is comprehend specific details of application letters. Paham detail-detail yang spesifik dari surat lamaran. Jadi bagian-bagian dari surat lamaran itu apa saja tuh yang harus ada, di mana dan bagaimana penulisannya. Later we'll try to discuss it. And then the last is identify the meaning of new vocabularies. Nah, ini yang paling penting menurut saya, bisa mengidentifikasi arti dari kosakata baru.
Jadi ketika anak-anak nanti membaca ada bacaan contoh surat lamaran, maka dipastikan bahwa kalian tahu artinya. Oke, right? Let's get to know. What are these? Apa toh pentingnya surat lamaran itu? Jadi apa pentingnya dari surat lamaran kerja? These are, ada 4. When we look for a job, the first communication with the employer might be your application letter. Ketika kita mencari sebuah pekerjaan, so komunikasi pertama kali dengan employer is bos, pemilik perusahaan, mungkin melalui surat lamaran kalian. Seseorang pemilik perusahaan melalui HRD, personalia, akan bisa tahu siapa yang melamar pekerjaan dan mengira-ira kira-kira personality atau kepribadian orang ini seperti apa. Dilihat dari mana? 1, dari tulisan, 2, keseriusan membuat surat lamaran, dan yang ketiga referensi atau pengalamannya. And then the second, an application letter is very important because it gives a first impression to the employer. You will be judged on your application letter. Sebuah surat lamaran itu sangat penting karena memberikan kesan awal, kesan pertama buat si pengusaha tersebut. Oh, orang ini ketika nulis asal-asalan, tulisannya banyak yang salah, dia ini mungkin kategorinya ceroboh. Mungkin seperti itu. And kamu akan dinilai, dihakimi berdasarkan surat lamaran yang kamu buat. Maka surat lamaran itu harus dibuat sedemikian hati-hati, sesempurna mungkin versi kalian, sehingga akan bisa mewakili dari keseluruhan diri kalian. And then the third, because the competition with the applicants is sometimes tough, you have to make your application letter outstanding. Karena kompetisi antara para pencari kerja itu kadang-kadang susah banget. Misalkan ada sebuah perusahaan yang mencari 2 new employees, 2 karyawan baru, tetapi yang melamar pekerjaan itu banyak. Tentu saja pihak personalia need to do like a selection process, so the company will get the best employee. Perusahaan itu akan mendapatkan karyawan terbaik. Nah, diantaranya itu sehingga kompetisinya sangat ketat. And then the last, one important thing to remember is that you have to write your application letter concisely because the person reading the letter might be very busy. So, satu hal penting adalah bahwa kamu harus menulis surat lamaran kamu dengan ringkas tetapi jelas mewakili diri kamu, karena mungkin orang yang membaca surat itu juga tidak hanya membaca surat kamu, tapi banyak yang lain dan dia punya kesibukan yang lain. Sehingga surat lamaran kamu memang seperti di sini tadi ya. Your application letter must be outstanding. Outstanding itu harus yang nyolok, memberikan kesan yang berbeda dari yang lain. So remember this. Ini adalah mengapa surat lamaran itu diperlukan sekali, right? Okay, the next. And an application letter you have to include. Dalam sebuah surat lamaran pekerjaan, para pelamar itu harus memasukkan apa saja, menyertakan apa saja, menulis apa saja. Karena seperti yang kita ketahui, dalam surat lamaran pekerjaan itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah opening paragraph atau paragraf pembuka. Second paragraph atau paragraf kedua yang biasanya berisi inti, dan yang ketiga adalah third paragraph is closing, penutupnya. Alright, let's talk about it one by one. Opening paragraph, paragraf pembuka. Dalam paragraf ini, you state means that kamu menyatakan apa saja yang harus ditulis, disertakan di paragraf pertama. The first, the position you are applying for. Posisi
jabatan yang kamu inginkan, yang sedang kamu lamar. Kamu itu ingin melamar sebagai apakah sebagai salah satu karyawan yang ada di bidang produksi, ataupun mungkin manajer penjualan atau yang lain, sesuai dengan mungkin lewat iklan atau tahu lowongan pekerjaannya di bagian apa. The second, how you know about the organization. Don't forget that you have to tell the employer the information how you got about the employer, the company or the organization. Bagaimana kamu bisa tahu ada lamaran atau lowongan pekerjaan di situ? Apakah karena dari membaca koran ataupun mungkin membaca websitenya? And then the third, you have to write a short description of yourself. Deskripsi singkat tentang diri kalian. Jadi apakah kamu itu termasuk mengatakan saya orang yang sangat komitmen, saya orang yang sangat loyal, atau apapun. Biasanya hanya ditulis yang baik-baik saja untuk memastikan orang lain atau pihak HRD atau perusahaan itu akan memilih dia sebagai kandidat terbaik yang layak untuk dipertimbangkan dan diterima. That is the things in the opening paragraph, in the first paragraph, that you need to state about these points. Right? The next, the second paragraph. In this paragraph, you state, sementara di paragraf berikutnya, paragraf kedua yang harus diceritakan, the reason why you are interested in the position. Alasan mengapa kamu tertarik di posisi atau jabatan yang kamu lamar. Misalkan, you have your own experience in selling products. Kamu memiliki pengalaman dalam penjualan produk, sehingga kamu melamar pekerjaan sebagai manajer pemasaran. Atau mungkin karena memang perusahaan itu membuka lowongan dan kamu merasa memiliki kemampuan di sana. Okay, the next, number 2. It should be like this one. How your educational background and your experience relates to the position. Bagaimana kaitan latar belakang pendidikan dan pengalaman kamu terkait dengan posisi yang kamu inginkan. For example, like I studied in Diponegoro University in machinery department, di fakultas mesin, yang terkait dengan mesin. That's why I want to apply as the workshop manager, sehingga saya ingin melamar sebagai manajer bengkelnya, gitu. And then the last is the specific qualifications that make you fit the position. Kira-kira hal apa secara spesifik yang membuat kamu itu layak atau pas ada di jabatan yang kamu inginkan atau yang kamu lamar itu. That is, these are the things that you need to state in the second paragraph. Ini hal-hal yang harus kamu tulis, kamu jelaskan secara detail di paragraf kedua. And then, how about the last paragraph? In this paragraph, you need to indicate your availability for an interview to give more information about yourself and thank the employer for his or her consideration. Jangan lupa di paragraf ini kamu memberikan kesediaan kamu untuk sebuah wawancara dan memberikan informasi tentang diri kamu jika diperlukan. Dan juga jangan lupa ucapkan rasa terima kasih kepada pihak perusahaan atas pertimbangannya untuk menghubungi kamu. So it is really polite, or it will show that you are like a grateful person. Kayaknya akan bisa memberikan penilaian bahwa kamu adalah orang yang tahu berterima kasih, begitu. Jadi orangnya penuh dengan
rasa terima kasih dan bisa dipercaya. Dan satu lagi, kelihatan kalau dia orang yang friendly. The next is, right, I have an example for surat lamaran. Ini contoh ya, job application letter example in English. Ini contoh saja. For example, like Jakarta, May 27, 2012. To Resources Department Manager, Hotel Jakarta Indah, blah 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 blah. Dear sir, I wish to apply for the position of accounting staff that was advertised on Jakarta Post May 25, 2012. Jadi kalau di sini dear sir itu bukan sayang tuan, bukan ya, tetapi ini sebagai kalimat pembuka yang artinya dengan hormat. Saya ingin melamar posisi sebagai staf accounting yang diiklankan pada Jakarta Post tanggal 25 Mei 2012. I have over 1 year experience as an accounting with PT Pelayaran Nasional and have experience of wide variety of pattern techniques. My computer skills are very good and I have an excellent record as a reliable, productive employee. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa saya itu begini loh, saya itu orangnya memiliki kemampuan yang seperti ini. Nah, I'm looking for new challenges and the position of accounting staff sounds the perfect opportunity. Jadi saya sedang mencari tantangan-tantangan baru dan posisi sebagai staff accounting itu kelihatannya adalah kesempatan yang sempurna untuk saya. Your organization has an enviable record innovation in investor financial consultant and an excellent reputation as an employer, making the position even more attractive. Jadi dia menceritakan dari mana tadi, kemudian apa yang diinginkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Right? Oke, right. Kalau kalian sudah lihat yang itu, nanti di Saka Pintar juga bisa kalian download untuk PDF-nya. Nah, you can also give the answer for these questions. Kamu juga bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan berikut ini. Ini untuk latihan dulu. Like, who is the recipient of the letter? Siapakah penerima dari surat itu yang Anda tuju tadi? Siapa? Kalaupun tidak ada, tidak dijawab orang, tetapi perusahaan boleh. The next, what are the requirements regarding the job? Apa tuh persyaratan yang terkait dengan job itu? Misalkan di sebuah iklan menyatakan bahwa kami memerlukan sebuah staf akuntan yang sudah memiliki pengalaman 2 tahun. Nah, di antaranya berarti persyaratannya harus pengalaman 2 tahun, right? And then, what experience does the writer have? Pengalaman apa yang dimiliki penulis? So, you can try to give your answers for these questions. Kamu bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan soal latihan yang tadi. Nah, kalau kamu sudah mengerjakan soal latihan itu, you have your personal assignment. Ini ada tugas mandiri yang harus anak-anak lakukan. So, what are they? What are the assignment? The first, urutannya, open your English book on page 21. Dibuka bukunya, buku pegangan bahasa Inggris itu pada halaman 21. Bagian reading section, bagian bacaan. Oke, kalau sudah kalian buka, what must you do? Write the translation of 3 application letters in your book. Tulislah terjemahan dari 3 surat lamaran di buku kamu. Yaitu surat lamaran yang ada di halaman 21, 22, dan 23. Atau untuk pertanyaan nomor 1 sampai 10. Setelah kamu tulis terjemahannya, answer the questions by crossing the correct options. Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan menyilang opsi jawaban yang benar. And then, submit your books when you have the class with your teacher. Serahkan buku kalian, buku tulis yang kalian pakai untuk menerjemahkan bacaan tadi kepada gurunya untuk dikoreksi, untuk diberi nilai, untuk diberi feedback ketika kamu nanti sudah masuk dengan guru kamu. Jadi, saya minta
untuk anak-anak tidak menunda pekerjaan, karena biasanya pekerjaan yang tertunda itu akan terlupakan dan tidak akan selesai dengan baik. So remember this about your personal assignment. Ingat bahwa tugasnya tidak dikerjakan di LMS Saka Pintar, tetapi dikerjakan manual di buku masing-masing. Ditulis terjemahan untuk surat lamaran yang ada di halaman 21, 22, dan 23. Dan tolong soalnya dijawab dari nomor 1 sampai 10. Begitu ya? Oke, right. Anak-anak, begitu tugas dari Pak Wid penjelasannya terkait dengan materi kita di unit kedua, yaitu tentang application letter. Dan jangan lupa, kalau kalian ingin jadi pemenang, pastikan bahwa kalian itu harus study regularly, belajar secara teratur. Dan jangan lupa untuk melanjutkan dengan yang kedua, repeat it, diulangi. Karena pembelajaran yang diulang-ulang-ulang akan memberikan tempelan di memori kita yang baik. After that, don't be shy. Hilangkan rasa malu. Jika memang hal itu bukanlah hal yang salah, yang dosa, maka jangan malu-malu untuk melakukannya. The fourth is ask if you don't know. Silahkan boleh bertanya jika ada bagian-bagian atau hal-hal yang kalian tidak tahu dan memerlukan penjelasan lebih. Boleh japri Pak Wid, nanti akan dibalas insya Allah. And then the last, be optimistic. Harus selalu optimis, jangan pernah mengembangkan sifat pesimis. Jadi be optimistic and face your life happily. Hadapi kehidupan kalian dengan bahagia dan ceria, right? Begitu yang bisa Pak Wid sampaikan. Semoga saja apa yang kita pelajari, kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat. Diikhlaskan saja bahwa kalian sekarang sedang tahap untuk belajar, mempersiapkan masa depan terbaik. Ingat, tanggung jawab kalian ada di tangan kalian masing-masing, bukan di tangan saya ataupun orang tua kalian. Really thank you for your attention. Have a nice day. See you bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.